Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita ketemu lagi. Kita mau membaca firman Tuhan dari Yoel, Perjanjian Lama, Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Telah terbuka Alkitab di hadapan kami, akan kami baca firman-Mu dan merenungkan Tuhan. Berkati kami Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya apa yang kami dengarkan dan kami baca itu boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami, dan seterusnya bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon ampun. Amin. Kita baca sama-sama ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah membaca firman Tuhan, mendengarkan serta menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Apa kabar adik-adik? Di kitab Perjanjian Lama ini dari Nabi Yoel, kalau mau mengerti tentang ini adik-adik boleh pause videonya, terus dibaca dari Yoel 1 sampai Yoel 2. Nggak banyak. Sebenarnya ini kitabnya juga cuma 3 pasal, tapi dibaca aja sampai ayat kesini supaya bisa tahu. Ya, dibaca dulu. Nah, ayat 28 dan ayat 29 ini menceritakan mengenai Tuhan mencurahkan roh. Nah, ini kan terjadi ya karena Nabi Yoel memperingati bangsa-bangsa Israel di daerah Yerusalem, di Yehuda tepatnya, untuk bertobat. Kalau bertobat, nanti roh Tuhan akan diturunkan. Tuhan menjanjikan ke semua manusia, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, sampai hamba-hamba akan mendapatkan roh Tuhan. Tapi ceritanya dulu nih dari pasal pertama, bahwa Tuhan mau memberikan hukuman ke bangsa itu. Mulai dari hukuman belalang, mulai dari hukuman diserang, mulai pohon-pohon anggur yang musnah, ladang musnah, apalagi. Wah, mengerikan. Yoel ada di sini untuk mengingatkan bahwa bangsa Israel harus bertobat, harus melakukan puasa, ya, harus menyiapkan segala sesuatunya, ya, supaya tidak terkena hukuman Tuhan, supaya tidak menyesal. Gitu. Maka dari itu Tuhan menjanjikan pada hari itu roh Tuhan akan diberikan. Nah, pertanyaannya, roh Tuhan itu apa sih? Kita sering-sering banget dengar Roh Kudus, tapi Roh Tuhan itu apa? Apakah Roh Tuhan itu bentuknya melayang-layang, pakai sayap, kayak di film-film atau kayak di komik-komik yang kita sering baca gitu? Sebenarnya Roh Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kan Tuhan Yesus hadir di dunia ini dalam bentuk yang berbagai macam. Salah satunya sebagai Roh Kudus. Roh Kudus yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, kalau kita membuka hati kita untuk Roh Kudus datang. Sebenarnya Roh Kudus selalu ada, tidak pernah meninggalkan kita. Cuma kadang-kadang kita nggak mau dengar. Kita nggak mau atau kita mengabaikan. Kita mengabaikan Roh Tuhan yang berbicara kepada kita. Apalagi di usia-usia kalian ini yang masih remaja. Kalian ini sebenarnya tahu persis mana yang baik dan mana yang salah. Tahu persis. Kalian itu jauh lebih pintar dari orang-orang lain. Kalian tahu harus melakukan hal apa. Kalian tahu bagaimana caranya menjalani hidup. Pertanyaannya, kalian mau apa tidak? Sering kalian dihadapkan oleh dua pilihan yang sebenarnya mudah,
Pilihannya itu yes or no, sangat mudah untuk memutuskan, tapi kok sangat sulit untuk dijalankan. Kita tahu hal yang baik, kita bisa pisahkan hal yang baik dengan yang salah, tapi kita seperti sulit sekali menjalankan hal yang baik tersebut dan meninggalkan hal yang salah. Contoh paling sederhana aja, mau dengerin firman Tuhan, udah tahu kan itu hal yang baik, tapi kok kayaknya malas banget deh dengerinnya. Mau beribadah, tahu itu hal yang baik, tapi kok kayaknya nanti-nanti aja deh ngelakuinnya. Mau bangun pagi untuk berdoa, atau mau berdoa di setiap waktu, tapi kok gak penting, atau ya nanti juga bisa lah, gak harus sekarang. Dan itu bukan cuma urusan dengan Tuhan, urusan dalam kehidupan juga kadang-kadang kita suka di antara dua pilihan, mau belajar atau mau gak belajar. Kita tahu kita harus belajar, tapi kita suka mengabaikan kita harus belajar. Kayaknya kita udah ngerti, kayaknya kita udah paham. Kita mau bolos masuk sekolah atau gak masuk sekolah? Ya jelas lah harus masuk sekolah. Tapi kok kayaknya bolos lebih keren. Kita mau merokok atau gak merokok? Tapi kok sepertinya merokok lebih keren. Dan banyak-banyak hal yang ditawarkan dunia ini yang kita tahu itu udah salah. Nah, di situ Roh Kudus biasanya selalu hadir dalam diri kita untuk mengasih tahu atau mengingatkan bahwa Aldo itu salah. Aldo nggak boleh ngelakuin itu. Tapi Aldo tetap lakuin. Karena Aldo memilih untuk mengabaikan Roh Kudus. Apakah adik-adik seperti itu? Kalau adik-adik seperti itu, percuma pertobatan yang kita lakukan setiap minggu. Kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus ampuni saya. Tapi Roh Kudusnya diabaikan. Karena sebenarnya setiap kita bertobat secara sungguh-sungguh, Roh Kudus tercurah. Sama seperti yang Yoel bilang. Roh Kudus hadir. Dan Roh Kudus itu besar sekali efeknya buat hidup kita. Tapi kita abaikan. Coba ingat-ingat lagi. Kapan sih kita pernah mendengarkan Roh Kudus secara benar? Dan kapan sih kita mengabaikan Roh Kudus? Kita lupakan. Kalau sampai sering, berarti adik-adik harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Adik-adik harus lebih sering berdoa sama Tuhan, lebih sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau adik-adik merasa sudah, saya sering kok dengerin kata-kata Roh Kudus, saya jarang melakukan hal yang salah, maka harus dipertahankan. Terus dekatkan diri. Intinya kita tetap terus taat kepada Tuhan dan berdoa. Karena cobaan atau godaan dunia di hari ini akan berbeda sama godaan yang besok. Godaan tahun ini akan berbeda lagi dengan godaan tahun depan. Godaan di SMP, godaannya berbeda dengan godaan di SMA. Begitu sudah SMA, godaannya beda lagi sama nanti kalau sudah lulus SMA. Intinya dunia itu menawarkan hal-hal yang terlalu menarik untuk bisa kita tolak. Padahal kita tahu itu salah. Makanya kayak bangsa di Israel, sebenarnya mereka sudah tahu. Tapi tetap harus diingatkan oleh Yoel. Nah itulah fungsi dan peran kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Untuk selalu diingatkan sama Tuhan. Supaya kita gak lupa. Supaya kita gak melenceng jalannya ke kiri atau ke kanan. Ya, makanya dibaca Yoel dari 1 sampai Yoel 3. Sekalian aja semuanya dibaca sampai selesai. Setelah renungan ini juga boleh dipahami. Gitu ya. Yoel ini untuk melihat untuk mengetahui bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Jangan dilupakan itu ya. Jadi besok-besok setiap mau pengambilan keputusan, setiap mau melakukan hal apapun, setiap mau terlibat dalam hal apapun, melakukan hal besar maupun hal yang kecil, selalu libatkan Roh Kudus. Selalu berdoa, minta bimbingan Tuhan. Makanya kan kalau orang Kristen mau ngapa-ngapain harus berdoa dulu kan. Mau makan berdoa, mau ibadah berdoa, mau tidur berdoa, gitu. Bangun tidur mau mulai hari berdoa. Itu tujuannya supaya Roh Kudus terus ada di dalam tubuh kita dan kita gak lupa. Dan kita selalu sensitif untuk ngedengerin apa katanya dari Roh Kudus untuk hidup kita. Dan sebenarnya banyak hal-hal yang di luar pemahaman manusia ya. Kalau tadi kakak contohnya pilihan baik dan benar, itu simple. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang di luar nalar, yang kita kok rasanya harus ngelakuin A. Kita nih harus ngelakuin A, tapi kok dorongan dari diri kita seperti kita diarahkan untuk melakukan B.
Gitu, padahal kita tahu B itu mungkin kurang menguntungkan, kurang nyaman, kurang baik, atau apapun itu. Kayaknya enakan A deh. Tapi ternyata kita tetap ngelakuin B. Nah itu jangan-jangan Roh Kudus sedang menuntun kita untuk menuju keselamatan. Sudah banyak cerita-cerita orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena ia menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak. Dan itu dilakukan tanpa sadar, tanpa tahu bahwa Tuhan telah memegang tangan kita, Tuhan telah mendorong kita, menjaga kita, di samping kita, di kiri kita, di atas, di bawah, di belakang, dan di depan. Kita nggak pernah tahu. Yang penting kita menyerahkan atau melepaskan diri kita kepada tangan Tuhan. Maukah kita melepaskan diri kita ke tangan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan? Itu pertanyaannya kan? Kalau kita nggak mau dan kita bersandar kepada pikiran kita sendiri, nanti kita nggak bisa dengerin kata-kata Tuhan. Kita nggak bisa dengerin apa yang Roh Kudus bilang ke kita. Kita berdoa baik-baik, kita dengarkan kata Roh Kudus. Dan hidup kita tentu akan selamat di tangan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, itulah adik-adik ya. Semoga di masa pandemi corona ini segera berakhir. Adik-adik bisa kembali ke sekolah, bisa kembali bermain sama teman-teman, bisa kembali kumpul-kumpul dan ngobrol-ngobrol. Dan kita bisa menjalani semuanya dengan baik dan lancar. Kita akan berdoa. Selain kita doakan mengenai firman Tuhan, kita juga berdoa untuk negara dan bangsa kita serta kondisi kita di saat ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa Roh Kudus telah tercurah bagi kami yang selalu melakukan pertobatan kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami akan dosa-dosa kami Tuhan, dan bantu kami untuk tidak mengulangi dosa-dosa kami itu Tuhan. Biarkanlah kami menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik seterusnya Tuhan. Orang yang taat kepada Engkau, orang yang selalu nurut dan mendengarkan perkataan Engkau, yang membaca firman-Mu, yang selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus yang ada di hati kami bersuara dengan keras untuk menuntun jalan kami Tuhan, supaya kami tidak salah arah. Kadang kami selalu bersandar kepada pemikiran kami sendiri Tuhan, tapi ingatkanlah kami kembali, supaya kami juga selalu bersandar kepada Engkau Tuhan, melalui Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami bebal Tuhan, tapi biarkanlah kami selalu taat dan turut kepada Engkau Tuhan, supaya baik jalan kami ke depannya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan di kondisi kami yang seperti sekarang ini Tuhan. Kami belum bersekolah karena kondisi negara yang sedang krisis karena penyakit pandemi dari corona virus 19 yang belum kunjung reda Tuhan. Kami mendoakan orang-orang yang saat ini berjuang melawan penyakit ini Tuhan, kiranya Engkau mau berikan kesembuhan dan jauhkan segala penyakit ini daripada kami atau orang-orang terdekat kami Tuhan. Tapi biarkanlah kami terus berkarya di dalam Engkau Tuhan, melalui kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan, semoga mampu menjalani kondisi ini Tuhan dan selamat keluar dari krisis ini. Demikian juga buat gereja kami Tuhan yang saat ini masih tutup. Tuhan berkati gereja kami Tuhan supaya tidak berkekurangan, pelayanannya terus dikuatkan dan dimajukan Tuhan melalui alat-alat yang tersedia, mulai dari pendeta, presbiter, pelayan-pelayan pelekat Tuhan, dan seluruh elemen yang ada di gereja Tuhan Engkau kuatkan dalam menjalani ini semua. Baik kami juga Tuhan yang saat ini mungkin mulai dilanda kebosanan, mulai dilanda kemarahan, mulai dilanda dengan keinginan yang banyak Tuhan. Kiranya Engkau menyabarkan kami supaya kami bisa menjalani ini semua dengan baik. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan kami, cita-cita kami Tuhan, keinginan kami, rencana-rencana kami yang mungkin tertunda Tuhan. Tuhan bantu kami untuk menjalankan itu semua di masa-masa mendatang. Tuhan berikan
petunjuk-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami Engkau mampukan untuk meraih harapan-harapan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan, sakit, penyakit, kesedihan, kehilangan, keterpurukan Tuhan, dan segala macam pergumulan. Tuhan hibur mereka, Tuhan sembuhkan mereka semua Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, Tuhan selalu bantu kami dan kuatkan kami Tuhan, dan selalu taat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni kami akan dosa-dosa kami Tuhan. Kami naikkan doa kami ini bersama-sama Tuhan melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, dan kiranya kita bisa bertemu lagi dalam waktu yang sangat dekat. Dah.